Mary bekerja shift malam di sebuah pom bensin yang buka 24 jam. Ia baru keluar dari penjara dan mencoba memulai hidup baru. Tapi malam itu, masa lalunya yang penuh teror kembali muncul. Antara halusinasi dan ancaman nyata, Mary harus bertahan hidup hingga pagi. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang wanita muda, nan kece, bernama Mary. Dia sedang melamar kerja sebagai penjaga supermarket, sekaligus pom bensin, alias combo job, anti nganggur. Masalahnya, Mary baru keluar dari penjara 2 minggu lalu. Dulu, dia ditahan karena mencoba membakar rumah mantannya, James. Ya, dia mau bakar James, dan dirinya sendiri. Kisah cinta ala barbecue. Pemilik toko awalnya ragu. Waduh, mantan napi nih. Tapi entah kenapa, feeling bapak tersebut kuat. Akhirnya Mary diterima bekerja hari itu juga. Sayangnya, dia langsung dapat shift malam, sendirian, di toko 24 jam, di tengah antah berantah, yang kalau hilang, GPS pun bilang, saya menyerah. Tapi Mary cuek saja, karena dia sangat butuh kerja. Keluar penjara itu susah bos, yang nerima cuma lowongan shift malam, dan mantan pacar gelap. Mary hanya punya satu teman yang selalu ada. Tapi, sahabat yang jadi support system sekaligus ojek pribadi. Setelah interview, Mary pulang. Tiba-tiba, dia halusinasi melihat James sedang nyakitin wanita di kamar mandi. Belum sempat napas, datanglah Tom, petugas pembimbing bebas bersyarat. Tugasnya cuma satu, check Mary. Kalau Mary makin halu, langsung check-in gratis ke penjara lagi. Dokter sebelumnya bilang, Mary kena paranoid berat, trauma masa lalu, bikin pikirannya sering loading tanpa sinyal. Sore sebelum kerja, Mary jalan sama Debbie. Halu lagi. James muncul seperti paket internet unlimited. Ada terus, meskipun tidak diminta. Debbie jangan sampai Tom tahu. Bisa tamat riwayatmu sis. Mary minum obat. Tapi halusinasinya tetap bandel. Kali ini muncul suara wanita yang ngomong. Kata-kata diulang. Kayak kaset rusak. Saking kagetnya, Mary langsung banting telepon. Padahal teleponnya nggak salah apa-apa. Malam pun tiba, Debbie siap mengantar Mary kerja. Setibanya di toko, Mary bertemu Bobby, karyawan shift sebelumnya, yang mengajarinya cara melayani pelanggan. See what's going on back here? Oh, that was confusing. Just wanted to make sure everything was over. Gotten too drunk. Debbie pun pulang, meninggalkan Mary menghadapi dunia malam sendirian. Debbie akhirnya harus pulang karena masih ada urusan. Dan nanti, dia bakal menjemput Mary lagi jam 6 pagi. Di luar, hujan turun deras banget, kayak drama Korea, yang kebanyakan konsumsi bawang. Saat Debbie masuk ke mobilnya, tiba-tiba dia diserang, dan diseret keluar oleh seseorang. Sementara itu, Mary dan Bobby di dalam toko tidak sadar apa-apa. Mereka tetap santai, padahal di luar sudah kayak film horor live action. Tak lama, Bobby pamit dan pulang. Sekarang Mary sendirian, sendiri di toko, sendiri di antah berantah, dan sendiri menghadapi nasib. Tidak ada pelanggan datang. Mary hanya keliling toko, mengobrol dengan rak-rak kosong, sambil berusaha terlihat produktif. Karena dia keluar sebat dulu, ngelepas-ngelepus sambil menghirup udara dingin, khas shift malam yang tidak dibayar lembur. Tapi baru juga nikmatin hembusan asap. Tip, telepon toko berbunyi. Mary langsung tegang. Ternyata wanita misterius itu meneror Mary lagi. Sampai ke tempat kerja pula, benar-benar pelanggan tidak diundang. Mary mengira itu cuma halusinasi. Dia langsung minum obat, biar pikirannya tidak buffering. Setelah cuci muka, suasana mulai cair, dan datanglah pelanggan pertamanya. Seorang supir truk genit, yang flirtnya setebal oli mesin. Dia merayukan Mary, tapi Mary tetap profesional, walaupun sedikit jijik. Saat pria itu pergi, Mary mencoba mengembalikan kartu kreditnya yang tertinggal. Namun halusinasinya muncul lagi, dan tanpa sengaja, Mary memukul Bobby, yang tiba-tiba muncul di belakangnya seperti notifikasi Shopee. Jam 12 malam, Bobby hanya ingin mengecek keadaan Mary, dan pemilik toko sebelumnya sudah end spill bahwa Mary mantan napi. Mereka pun mengobrol. Bobby, kenapa kamu bisa ditahan? Awalnya Mary tidak mau cerita, tapi akhirnya dia buka semuanya. Dulu Mary punya hidup normal. Dia punya pacar bernama James, orang yang dia cintai, yang ternyata hobi mengoleksi. Suatu hari, Mary menemukan rumahnya penuh jasad manusia. Plot twist, James adalah pembunuh kejam yang sudah membantai 35 wanita, dan semua jasad
dikubur di basement rumahnya, bukan di Google Drive. Setelah ketahuan, James mengancam Mary agar tutup mulut. Trauma Mary makin parah karena dia sering melihat James membunuh korbannya secara langsung. Akhirnya, mental Mary hancur sampai nekat mencoba bundir bareng James dengan membakar rumahnya. Rencananya gagal total. James selamat, Mary juga selamat, dan akhirnya dua-duanya ditahan. James karena membunuh, Mary karena aksi barbeku rumah yang gagal total. Dampak dari semua itu, paranoid Mary makin parah. Sekarang dia susah bedain mana halusinasi, mana kenyataan, mana bayangan James, dan mana bayangan tagihan listrik. Tapi Mary tetap berusaha sembuh, meskipun otaknya kadang buffering seperti wifi gratisan. Setelah memastikan Mary baik-baik saja, Bobby akhirnya pulang. Namun di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba mogok. Saat dia mau cek mesinnya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Sementara itu, di toko toilet umum tiba-tiba banjir. Mary pun mengeceknya. Namun begitu masuk, dia dihantui halusinasi korban-korban James. Untungnya tidak lama, Mary berhasil mengatasinya lagi, seperti reset HP yang error. Saat balik ke bagian depan, Tom manggil petugas pembimbing bersyarat kebanggaan negara. Dia datang cuma buat ngecek Mary, bukannya merasa aman. Mary malah kesal kemanapun dia pergi. Tom selalu muncul kayak iklan diskon besar-besaran yang tidak pernah benar-benar besar karena kebelet pipis. Tom pinjam toilet sebentar, namun setelah beberapa menit, tiba-tiba, "Hello, Mary." James muncul di depan mata Mary. Mary kaget setengah mati. Dia tidak tahu ini nyata atau halusinasi ekstra pedas. James langsung menyerang Mary, dan ternyata ini nyata banget. James kembali datang untuk mengancam bahwa dia akan menunjukkan satu korban baru tepat di depan Mary. Mary panik, tapi berusaha yakin ini pasti halusinasi. Dan benar saja, James berubah menjadi seorang pengunjung toko, Mary Lee. Dia sadar wanita itu adalah sosok yang sudah beberapa kali menerornya lewat telepon. Mary langsung histeris. Untung Tom keluar dari toilet dan menenangkannya. Setelah Tom pergi, Mary sendirian lagi. Dan kejadian-kejadian aneh membuatnya semakin takut. Malam makin mencekam. Saat Mary membuka sebuah ruangan, dia terkejut melihat Bobby dan Debbie terikat tak berdaya. Antara nyata dan halusinasi, Mary memutuskan kabur saja. Tapi tiba-tiba wanita misterius itu muncul. Dawn ternyata dia adalah ibu dari salah satu korban James. Dia datang untuk balas dendam pada Mary karena mengira Mary membiarkan putrinya mati. Serangan demi serangan diarahkan ke Mary. Mary berusaha menghindar, lari-larian seperti main game survival. Saat Mary hampir tewas, Tom tiba-tiba muncul lagi. Kali ini sebagai pahlawan tanpa toilet. Dia datang tepat waktu dan menyelamatkan Mary. Namun setelah itu, Tom memberi kabar yang bikin bulu kuduk berdiri. Telah terjadi insiden besar di tahanan. Beberapa tahanan berhasil kabur, dan termasuk diantaranya James. Mary langsung shock, kayak habis lihat tagihan listrik naik 3 kali lipat. Ternyata yang menerornya selama ini adalah James beneran, bukan James Kowe Super. Tak lama kemudian, Mary tersadar dalam keadaan terikat di kursi bersama Bobby, Tom, dan Debbie. James lalu masuk. Senyum psikopat khas manusia yang gagal ikut seminar parenting. Dia akan membunuh satu persatu orang di hadapan Mary, biar mental Mary makin rusak seperti kaset jadul. Keseringan di rewind tanpa basa-basi. Bam! James memukul Tom dengan palu besar sampai tewas. Mary apalagi ketika melihat Debbie dibunuh dengan cara dibekap plastik, seperti belanjaan Indomaret yang disegel rapat. Saat James hendak mengeksekusi Bobby dengan cara dibakar, tiba-tiba supir truk genit datang lagi, cuma buat ambil kartu kreditnya. James langsung keluar untuk mengurus gangguan teknis tersebut. Mary memanfaatkan momen ini. Dia berusaha lepas, dan akhirnya berhasil membebaskan dirinya. Bobby yang masih terikat menginstruksikan Mary untuk mengambil senjata pemilik toko di dalam locker. Mary mengambilnya, dan Bobby mengajarinya cara menggunakannya dengan tutorial kilat ala YouTube 30 detik. Mereka bersiap menyambut kedatangan James kembali. Sementara itu, supir truk merasa ada yang aneh. Toko sapi, lampu red, dan ada bercak darah. Bahkan bukan bercak lagi, udah kayak lukisan abstrak. Dia sempat menelepon 911, tapi karena terlalu kepo, James muncul dari belakang dan melukainya. Pria itu berusaha kabur ke arah Mary, tapi karena situasi kacau, Mary secara tidak sengaja menembaknya sampai tewas. Kill yang tidak direncanakan, tapi tetap dihitung. Beberapa saat kemudian,
polisi datang. Mary dan Bobby memutuskan keluar menuju polisi tersebut untuk mencari pertolongan. Namun, karena lengah, James berhasil menyelinap dan membunuh Bobby. Mary berhasil keluar dari toko dan berlindung di dekat polisi. Sayangnya, James memanfaatkan kesempatan dan membunuh polisi itu juga. Psikopat satu ini benar-benar punya stamina dan kreativitas tinggi untuk mempermainkan Mary. James membiarkannya lari ke sebuah rumah kosong. Di balik semek-semek belukar, James mengejar Mary dengan palu besar, seperti tukang bangunan versi jahat. Mary berusaha bersembunyi, dan saat James lengah, dia berhasil melumpuhkan James dengan sekop. Setelah berhasil melumpuhkan James dengan sekop, Mary langsung kabur kembali ke toko untuk bersembunyi. Dia masuk ke ruangan yang sama, tempat dia dulu dites masuk kerja oleh pemilik toko. Dan tiba-tiba, clang, muncul ide cerdas atau nekat dalam kepalanya ketika dia melihat patung rusak-rusak yang terpajang di dinding. Sementara itu, James berhasil mendobrak toko. Langkahnya berat, tapi niat jahatnya tetap full power. Dia menuju tempat persembunyian Mary, tanpa tahu Mary sudah siap dengan mode Ranger Alaska. Saat James mendekat, Mary menyerangnya menggunakan patung rusak-rusak itu. Serangan itu cukup kuat untuk mengalahkan James. Mary kemudian buru-buru mengambil ponsel dan mencoba menghubungi ke 911. Namun James, yang terluka parah, masih sempat merangkak mendekati Mary. Kekeh banget nih orang. Tapi dia benar-benar tewas. Saat semua selesai, Mary pingsan dan tersadar saat matahari sudah terbit. Pagi itu, toko supermarket yang biasanya jual mie instan dan bensin mendadak jadi tempat kejadian perkara. Kejadian horor semalam. Namun, ada yang aneh. Jasad James menghilang. Hilang seolah-olah ikut promo buy one get lost. Mary kemudian berjalan keluar dari toko dengan perasaan campur aduk. Lanjut ke adegan terakhir. Mary terlihat bekerja di sebuah salon. Semuanya tenang. Hanya mood. Hingga dia melihat bayangan James di belakangnya. Mary kaget bukan main. Film pun selesai. Pada akhirnya, semua kengerian yang dialami Mary di pom bensin itu berubah menjadi titik balik hidupnya. Meski penuh luka, ia berhasil selamat dan membuktikan bahwa dirinya bukan lagi korban. Film Open 24 Hours pun menutup kisahnya dengan pesan bahwa rasa trauma memang menakutkan, namun keberanian untuk melawan jauh lebih kuat. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.